Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita hidayah sehingga kita masih rutin untuk mengikuti kajian ilmu dharuri, ilmu yang harus dimengerti, difahami oleh setiap kita orang-orang yang muslim dan mukallaf. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita mulai pengajian kita ini, pengajian kita pagi hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah yang tujuannya pertama kita tujukan pada diri kita agar selalu sehat, agar selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan kekuatan dari Allah sehingga kita bisa selalu istiqomah dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Amin. Dan kedua kalinya kita tujukan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, saudara-saudara kita dari orang-orang muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburan mereka dan menyinarinya dengan seterang-terangnya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tujukan juga bagi orang-orang yang di sekeliling kita ataupun kita sendiri yang urusannya yang belum selesai, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang melimpah dan barokah, amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu juga kita tidak lupa untuk mengingatkan pada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian untuk selalu menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang insya Allah kita akan membahas tentang puasa. Masya Allah sudah mau puasa saja kita. Ini sudah bulan Jumadil Akhir, Jumadil Akhirah. Habis itu Rajab, kemudian Sya'ban, puasa. Jadi kurang 2 bulan kita insya Allah berpuasa, insya Allah dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia ini, amin. Jadi bab puasa itu sangat penting untuk dimengerti, untuk difahami sebelum seseorang tersebut itu berpuasa. Jangan sampai terbalik, puasa dulu kemudian belajar, enggak. Jadi belajar dulu kemudian dia berpuasa. Jadi sebelum berpuasa dia terlebih dahulu harus menguasai kadar yang cukup untuk bisa berpuasa dengan benar. Jadi belajar kemudian menerapkan. Belajar dulu kemudian dia berpuasa. Jadi sebelum berpuasa hendaklah menguasai kadar
ilmu yang cukup sehingga bisa mengetahui bahwasanya puasa ini benar karena memenuhi persyaratan, puasa ini tidak benar, tidak sah karena ada persyaratan-persyaratan yang kurang. Jadi kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Jadi di sini dijelaskan wajib puasa bulan Ramadan. Wajib puasa bulan Ramadan. Jadi puasa itu dalam segi bahasa itu artinya menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu untuk tidak berbicara umpamanya. Itu juga secara bahasa Arab maksudnya. Jadi kalau ada seseorang umpamanya mengatakan saya tidak mau berbicara dengan kamu umpamanya, sumtu umpamanya, saya puasa, itu bisa kalau dalam bahasa Arab bisa seperti itu. Makanya ini dikutip dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang Sayyidah Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi itu saya berpuasa untuk tidak untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Kalau dulu kan diperbolehkan untuk tidak berbicara dengan seorang pun, nazar untuk tidak berbicara dengan seorang pun. Itu jadi puasa itu artinya adalah menahan diri. Kalau secara bahasa Arab. Tapi kalau umpamanya secara syarak, ini yang dipakai itu adalah di sini disebutkan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sehari penuh dengan niat sesuai dengan aturan tertentu. Jadi menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan seharian penuh. Seharian penuh nanti kita sebutkan bahwasanya dari semenjak terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya bulatan matahari, sepenuhnya tenggelam, baru itu dinamakan seharian penuh. Seharian penuh. Di sini disebutkan wajib puasa bulan Ramadan bagi setiap orang muslim yang mukallaf. Pertama muslim, wajib. Berarti kalau wajib itu kan sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau ia kerjakan karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau ia kerjakan karena seseorang, karena makhluk, maka ia mendapatkan dosa, dia mendapatkan capek, dia tidak dihitung pahalanya puasa, tidak mendapatkan pahala orang yang berpuasa, bahkan dia akan mendapatkan dosa. Jadi perkara yang wajib itu adalah perkara yang harus dikerjakan oleh seseorang karena Allah. Kalau dia kerjakan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya itu adalah perkara yang haram. Kalau perkara yang haram itu harus ditinggalkan. Ketika meninggalkan perkara yang haram karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Wajib atas setiap muslim puasa Ramadan. Kemudian bagi orang yang kafir bagaimana? Kafir itu atau orang yang bukan muslim itu kan ada dua. Ada orang kafir yang asli, ada yang tidak asli. Tidak asli maksudnya ya murtad gitu. Asalnya Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Kalau orang yang kafir asli, maka seandainya dia masuk Islam, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha puasa-puasa yang pada waktu itu dia mukallaf. Pada waktu itu dia mukallaf, tidak wajib. Umpamanya ada seorang yang kafir, dia masuk Islamnya itu umur 20. Mukallafnya itu ketika umpamanya umur 13, berarti ada 7 tahun yang ia tinggalkan. Maka ketika dia masuk Islam tidak wajib untuk mengqadha. Tapi kalau umpamanya dia itu
asalnya Islam, wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Kedua-duanya ini orang yang kafir asli ataupun orang yang keluar dari Islam, kalau mati dalam keadaan itu, dalam keadaan tidak masuk Islam, maka nanti di akhirat nanti itu akan disiksa karena ketidakislaman, dan dia disiksa karena meninggalkan perkara-perkara yang wajib, termasuknya adalah puasa. Jadi menurut ulama bahwasanya mereka itu dibebankan. Jadi mereka itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang bukan muslim, itu dibebani perintah-perintah agama. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Makanya kalau mereka itu tidak mengerjakan, mati dalam keadaan itu, maka dia akan disiksa karena tidak Islam dan karena tidak mengerjakan perkara-perkara yang wajib, termasuknya adalah tidak berpuasa. Karena dalil Al-Quran jelas tentang orang yang dibebani untuk mengerjakan perkara yang wajib, baik itu orang kafir dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kamu masuk neraka Saqar? Jawabannya apa? Qalu lam naku minal musallin. Katanya, kata mereka dulu tidak sholat. Mereka yang menjawab ini bukan muslim, tapi orang yang bukan muslim. Apa dalilnya? Ayat setelahnya mengatakan, katanya wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kita tidak percaya tentang hari akhir. Orang yang tidak percaya hari akhir itu berarti kan bukan muslim. Iya kan? Ditanya tentang apa yang membuat kamu nyampe ke neraka Saqar, kemudian jawabnya apa? Kita dulu tidak sholat. Padahal mereka itu apa? Orang kafir. Dalilnya apa? Ayat setelahnya bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya tentang hari akhir. Hatta atanal yaqin, sampai kita meninggal. Jadi sampai meninggal mereka tidak percaya tentang hari akhir. Dari sini, dari ayat ini, para ulama mengatakan bahwasanya orang kafir, orang yang kafir ketika di dunia itu tidak muslim, sehingga dia mengerjakan perkara-perkara yang wajib, yaitu sholat, yaitu puasa Ramadan, maka di akhirat nanti kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka dia akan disiksa karena ketidakislamannya, dan dia akan disiksa karena meninggalkan perkara-perkara yang wajib ketika di dunia seandainya dia muslim. Seharusnya dia muslim dulu, kemudian mengerjakan perkara-perkara yang wajib, tapi dia tidak dikerjakan. Itu makanya kata para ulama, orang kafir itu adalah la yajibu alaihi wujuba adain. Tidak wajib bagi mereka ketika di dunia itu untuk mengerjakan puasa, karena mereka masih dalam keadaan bukan muslim. Mereka dalam keadaan masih kafir. Kan harus muslim dulu, baru mereka mengerjakan perkara yang wajib seperti puasa. Akan tetapi yajibu alaihi wujuba iqabin, wajib bagi mereka untuk disiksa di akhirat nanti karena meninggalkan puasa, semisal puasa Ramadan. Faham ya? Jadi orang yang pertama yang wajib mengerjakannya, yang pertama itu adalah orangnya muslim. Kalau dia tidak muslim, nanti ada kalanya orang yang kafir asli ataupun orang yang murtad. Kalau orang kafir asli, ketika dia masuk Islam, maka tidak wajib untuk mengqadha puasa-puasa yang telah ia tinggalkan, karena masih dalam keadaan kafir dulunya. Tapi kalau orang tersebut itu adalah orang yang tadinya muslim, kemudian masuk kembali ke muslim, maka wajib bagi dia untuk apa? Untuk mengqadhanya. Kedua-duanya seandainya mati dalam keadaan bukan muslim,
kedua-duanya akan disiksa karena ketidakislamannya dan akan disiksa karena meninggalkan perkara-perkara yang wajib ketika di dunia seandainya mereka itu muslim. Faham ya? Faham nggak kira-kira? Ya. Kemudian bagi setiap orang muslim tidak sah puasa. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang puasa itu sendiri, bagaimana sih seseorang itu untuk menentukan bulan puasa? Bagaimana? Begitu juga bulan-bulan Hijriah yang lainnya. Dalam Islam itu kan ada 12 bulan Hijriah. Ada namanya Muharram, ada namanya Safar, ya kan? Ada namanya Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Kemudian ada namanya Rajab, ada namanya Sya'ban, ada namanya Syawal, Ramadan, ada namanya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan dalam Islam. Bagaimana cara untuk mengetahui bulan baru tersebut? Salah satunya adalah bulan Ramadan. Katanya ada 2 cara. Yang pertama, ada kalanya dengan melihat bulan. Jadi orang yang adil, siapa orang adil ini? Ini penting untuk diketahui orang adil di sini. Pertama laki-laki, karena nanti berhubungan dengan hari Syak. Pertama adalah laki-laki. Satu saja bisa untuk menetapkan bulan Ramadan. Pertama adalah laki-laki. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga, mereka tidak mengerjakan dosa besar. Dosa besar seperti berzina, dosa besar seperti ghibah, seperti menggunjing orang-orang yang alim umpamanya. Dosa besar seperti mencuri umpamanya, tidak berbuat dosa besar dan tidak sering melakukan dosa-dosa kecil, sehingga dosa-dosa kecil ini kalau dikalkulasi itu mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Kemudian juga dia berakhlak atau berperilaku seperti perilaku sesama. Perilaku sesama itu kalau dianggap dia adalah ajengan, dia adalah kiai, biasanya itu kan makannya itu tidak sembarangan. Artinya makannya itu tidak di pasar kalau dia bukan orang pasar umpamanya. Dia makannya di rumah. Kemudian dia itu tidak mudah untuk kalau bahasa kita itu cekakakan atau tertawa yang terbahak-bahak itu kan. Kemudian tidak sering bermain itu menerbangkan burung, merpati dan lain sebagainya. Itu dianggap meruntuhkan wibawa seseorang. Jadi begitu. Jadi kalau dia seorang yang kiai itu biasanya begitu. Kalau dia itu sering bergurau dan lain sebagainya, sering tertawa terbahak-bahak sampai menghilangkan muru'ah, sampai menghilangkan wibawa, itu berarti bukan yang seorang yang adil yang dimaksud dalam puasa ini. Jadi harus begitu. Jadi orangnya laki-laki, kemudian merdeka, kemudian dia tidak mengerjakan dosa besar, tidak sering mengerjakan dosa-dosa kecil, sehingga dengan sering mengerjakan dosa kecil itu kalau dikalkulasi mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Kemudian juga berperilaku dengan perilaku sesama. Itu kalau ada seseorang dan seseorang yang dianggap ini itu melihat bulan, kapan itu? Tanggal 29 bulan Sya'ban. Habis Sya'ban itu kan Ramadan. Ketika tanggal 29 kayak seperti ini kan hari Ahad ya. Umpamanya hari Ahad ini tanggal 29. Caranya bagaimana? Orang yang adil ini tadi itu ke tempat di mana dia bisa melihat tenggelamnya matahari. Di situ kalau dia itu pergi ke tempat tersebut, kemudian dia melihat bahwasanya ada bulan sabit, bulan yang begini kan.
yang seperti apa namanya, seperti arit ataupun alis atau biasanya kan gitu. Kalau dia melihat, maka dia bisa bersaksi ke hakim dengan mengatakan asyhadu anni ra'aitu hilala ramadhana hadhil lailah al-lailah. Saya bersaksi bahwasanya saya telah melihat bulan bulan Ramadan pada malam ini. Maka dengan itu nanti hakim mengumumkan bahwasanya besok adalah bulan puasa. Berarti mengukuhkan bahwasanya, menetapkan bahwasanya besok adalah bulan puasa dan bisa diikuti oleh orang-orang yang satu matlak. Satu matlak itu apa? Satu matlak kalau menurut Syafi'iyah itu harus diikuti oleh orang-orang yang satu matlak. Satu matlak itu di mana tempat antara tenggelam dan terbitnya matahari itu sama. Antara tenggelam dan terbitnya matahari itu sama. Jadi ketika ada penguasa mengumumkan bahwasanya besok itu adalah bulan Ramadan, karena persaksian satu orang ini, maka semua orang yang satu matlak itu bisa mengikuti, wajib mengikuti apa yang dikatakan oleh penguasa tersebut. Kalau yang beda matlak bagaimana? Kayak seperti antara di Bali dengan sini kan beda, iya enggak? Kan beda 1 jam itu. Bagaimana? Ternyata menurut imam lain seperti Al-Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyaratkan untuk satu matlak. Tidak disyaratkan seseorang itu bisa berpuasa karena berpedoman dengan persaksian melihat bulan di negara yang paling jauh. Kayak umpamanya negara Maroko mengumumkan bahwasanya mereka itu telah melihat bulan. Mereka dengan adil dan lain sebagainya. Orang Indonesia boleh untuk berpedoman, kita berpuasa menentukan bulan Ramadan karena ada kesaksian dari orang Maroko. Begitu juga sebaliknya orang Indonesia. Orang Indonesia ada yang mengaku melihat, orangnya adil, mengaku melihat bulan, maka boleh bagi orang Maroko, orang Saudi untuk berpedoman bahwasanya besok bulan puasa karena persaksian orang yang ada di Indonesia. Paham ya? Jadi kalau di beda matlak, maka menurut imam lain itu diperbolehkan. Jadi mungkin yang di Indonesia itu disatukan semua wilayah Indonesia karena mengikuti mazhab yang lain ini. Begitu. Tapi kalau menurut Syafi'iyah harus satu matlak, harus satu daerah yang dimana antara terbit dan tenggelamnya matahari itu sama. Antara terbit dan tenggelamnya matahari itu sama. Paham ya maksudnya? Terbit tenggelamnya matahari. Kalau dari daerah Bali itu kan beda ya, beda. Atau daerah Papua kan beda. Mereka sudah sholat subuh, kita masih tidur di sini, iya kan? Karena mereka dahulu, berarti beda matlaknya. Kalau menurut Syafi'iyah, mereka tidak bisa berpedoman kepada seseorang yang melihat bulan pada daerah yang beda matlaknya. Pada daerah yang beda matlaknya. Jadi begitu, ada kalanya dengan melihatnya seorang adil, bulan sabit, bahwasanya besok adalah puasa itu. Atau tidak ada seorang pun yang melihat bulan. Bagaimana? Maka dengan istiqmal. Yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti setelah tanggal 30 bulan Sya'ban, bulan pertama atau hari pertama, yaitu tanggal 1 itu adalah bulan Ramadan. Nah, jadi ada 2. Jadi kita enak untuk menentukan bulan dan siapapun bisa. Bukan dengan hitungan. Sebelum masuk Ramadan yang akan datang sudah diperkirakan tahun ini. Nah, itu bukan itu yang
maksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan kalau ada seseorang yang mengatakan bahwasanya besok bulan Ramadan dengan cara seperti itu, menghitung dan lain sebagainya, maka tidak boleh untuk mengikutinya. Maka tidak boleh untuk mengikutinya. Tidak boleh diamalkan untuk dirinya dan tidak boleh disampaikan kepada yang lain. Faham ya? Karena jelas-jelas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ummatun ummiyah. La naktubu wa la nahsub." Nahnu ummatun ummiyah. Kita itu adalah umat yang ummi. Nah, kalau ummi, kalau ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat. Tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, tidak membaca perkara yang ditulis atau ya, tidak bisa membaca al-makrub, maksudnya lanak tubuh wala nahsub, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Kalau ummi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu adalah mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa membaca itu maksudnya perkara yang, seingat saya, perkara yang ditulis, bukan wahyu begitu. Kalau makanya ketika diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh membaca kan, dengan diajarkan oleh baginda malaikat Jibril kan begitu. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan manusia. Itu satu. Kenapa dikatakan bahwasanya itu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gunanya bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan manusia, bukan buatan malaikat, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, akan tetapi apa yang ia sampaikan karena itu dari Allah bisa mengalahkan semua orang-orang yang ahli bahasa. Makanya itu mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya begitu. Dikatakan ummi ada karena ada seseorang yang mengatakan tidak, bukan ummi itu bukan tidak bisa baca, tidak bisa menulis, bukan itu maksudnya kalau dikatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, tetap yaitu tidak menulis juga tidak membaca. Karena hikmahnya itu pertama supaya orang yakin bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan manusia. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW bisa menulis, niscaya orang akan mengatakan bahwasanya itu buatan Muhammad, itu bukan buatan Muhammad. Makanya mereka mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bukan buatan manusia. Sehingga apa? Sehingga mereka beralih dari melawan Nabi SAW dengan bahasa, beralih untuk memerangi baginda Nabi SAW. Seandainya bisa melawan Nabi dengan bahasa, karena mereka itu orang Arab. Orang Arab itu senjata mereka itu kan bahasa. Mereka bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dengan syair. Jadi kalau kita teliti cerita-cerita orang Arab itu, mereka itu ada suatu masa ataupun suatu waktu sayembara perlombaan untuk merebutkan emas, untuk merebutkan rumah dan lain sebagainya. Apa yang dilombakan mereka itu syair tentang Arab begitu. Jadi mereka itu bisa kaya dengan membuat syair karena memang bagus tata bahasa mereka. Seandainya mereka itu mampu untuk melawan Nabi SAW dengan syair mereka, niscaya mereka tidak akan beralih untuk memerangi baginda Nabi SAW. Sudah dianggap dengan syair saja cukup kok.
Kenapa mereka untuk memerangi? Makanya karena mereka mengaku bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bukan buatan manusia, karena tidak bisa tertandingi, makanya mereka beralih untuk memerangi baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hadis tersebut kembali kepada puasa, bahwasanya kita adalah umat yang ummi, tidak menulis juga tidak menghitung. Asyharu hakada wa hakada. Bulan itu ada kalanya begini, ada kalanya begini. Artinya apa? Ada kalanya begini itu 29, ada kalanya begini itu 30. Jadi bulan Islam itu cuma ada 29 atau 30, enggak ada 31, enggak ada 28, 29 ataupun 30. Itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, sumu li ru'yatihi. Ini menguatkan, puasalah karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah atau berhari rayalah karena melihat bulan juga. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma alaikum, kalau berawan, terhalang dengan awan, gelap, tidak bisa melihat bulan, fa'akmilu iddata sya'bana 30 yauman, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Mudah, dan itu bisa dilakukan semua orang. Ada kalanya melihat bulan, kalau dia melihat orang adil, maka keesokan harinya adalah bulan puasa. Kalau tidak melihat, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Faham ya? Jadi ini penting untuk mengetahui bahwa masuk bulan Hijriah, terutama adalah bulan Ramadan. Jadi di situ disebutkan bahwasanya wajib puasa bulan Ramadan bagi setiap orang muslim yang mukallaf. Bagi setiap orang muslim yang mukallaf. Mukallaf berarti balik, berarti berakal. Kalau balik masih ingatkannya para jamaah sekalian, siapa yang balik itu maksud balik itu. Kalau orang-orang dulu kan mengatakan balik itu dewasa, bukan. Jadi balik itu adalah kalau laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua. Ada kalanya mimpi basah, atau dia sudah genap umur 15 tahun Hijriah. Itu kalau perempuan kan ditambah satu, yaitu haid ya. Kalau anaknya masih kecil, masih umur 8 tahun, masih umur 7 tahun, bagaimana? Tidak wajib. Tidak wajib bagi dia untuk mengerjakan puasa Ramadan. Tapi wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan dia untuk berpuasa bila dia itu sudah tamyiz. Masih ingat tamyiz? Tamyiz itu adalah mandirinya seorang anak untuk makan, minum, dan bersuci. Jadi kalau si anak itu sudah mandiri, makan, minum, tidak harus dibantu dengan orang tua, kemudian bisa bersuci, maka dia namanya tamyiz. Wajib bagi orang tua untuk memerintahkan dia untuk berpuasa. Jadi kembalinya kepada orang tua. Ingat, kalau orang tuanya tidak memerintahkan, yang dosa adalah orang tua. Wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak untuk berpuasa kalau si anak itu sudah diajari tentang bagaimana puasa yang benar dan kuat fisiknya. Begitu juga kalau dia itu sudah umur 7 tahun dan sudah tamyiz, maksudnya tadi, kalau dia itu sudah umur 10 tahun, kemudian dia itu meninggalkan puasa tersebut, disuruh kok ditinggalkan, berarti kan tidak berpuasa. Maka wajib bagi orang tua, kembalinya kepada orang tua karena dia belum balik. Wajib bagi orang tua untuk menyuruhnya untuk mengqadha puasa tersebut. Kalau meninggalkan, maka wajib bagi orang tua untuk memukulnya. Supaya apa? Ini pengajaran Islam, supaya ketika besar merasakan tentang pentingnya apa yang diperintahkan oleh agama melalui orang
tua. Makanya kan kalau sekarang ada seseorang itu udah dewasa, udah besar, meninggalkan sholat tenang saja, meninggalkan puasa tenang saja, kayak nggak punya dosa. Kenapa? Karena dari kecilnya nggak ada pendidikan seperti itu, nggak ada pendidikan yang serius untuk anak. Makanya di dalam Islam itu diajarkan bagaimana cara mendidik anak supaya anak itu ketika besar menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, kepada agama dan nusa dan bangsa. Itu caranya begitu. Ketika masih kecil, umur 7 tahun, kemudian dia sudah tamyiz, kalau tidak puasa maka disuruh puasa bulan Ramadan. Kalau dia tidak sholat maka disuruh untuk puasa bulan Ramadan. Begitu seterusnya. Sehingga ketika besar tumbuh menjadi anak yang memang merasakan pentingnya dia itu belajar ilmu agama. Jadi siapapun kalau merasa ketika besar itu meninggalkan perkara-perkara yang wajib itu kok tenang, berarti harus bertanya ada apa dengan dirinya. Padahal itu berdosa kalau meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Padahal itu berdosa kalau meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi harus diperhatikan bersama. Bagi setiap orang muslim yang mukallaf, begitu juga tidak wajib bagi orang yang gila. Bagi orang yang gila juga tidak wajib. Artinya tidak berakal sehat. Tidak sah puasa bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha. Jadi bagi seorang perempuan yang haid dan nifas itu tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Bahkan haram hukumnya untuk berpuasa. Tapi bukan berarti dia itu tidak boleh untuk tidak makan minum. Boleh bagi dia untuk tidak makan dan minum. Siapa? Orang yang haid dan puasa. Asalkan jangan diniati untuk berpuasa. Jadi orang yang haid dan nifas itu haram hukumnya dia itu berpuasa. Harus tidak berpuasa. Tapi seandainya dia tidak makan dan minum, asalkan tidak diniati untuk berpuasa, maka boleh. Dan perkara yang disentuh oleh orang yang haid dan nifas itu tidak menjadi najis. Ada mungkin cerita dusta ketika ada seseorang perempuan yang haid dan nifas kemudian memegang sesuatu seperti makanan, minuman, itu menjadi najis. Enggak. Ada cerita-cerita seperti itu. Itu adalah cerita-cerita dusta. Itu adalah cerita-cerita dusta. Dan wajib bagi keduanya untuk mengqadhanya ketika sudah berhenti haid ataupun nifasnya. Kemudian boleh tidak berpuasa bagi musafir. Boleh tidak berpuasa bagi musafir dengan safar yang membolehkan qashar. Bagi musafir boleh untuk tidak berpuasa. Kalau dia tidak kuat di perjalanan, kemudian dia tidak berpuasa, boleh bagi dia. Tapi harus ada syaratnya. Pertama, perjalanannya itu adalah perjalanan yang boleh untuk mengqashar sholat. Kemarin mungkin kita ada yang mengetahui jarak untuk bisa mengqashar salat kurang lebih 80 kilo dalam satu pendapat. Karena ada pendapat lain yang kurang seperti itu, ada yang menganggap lebih dari itu. Kita mengambil kemarin kurang lebih 80 kilo. Jadi perjalanan yang ia tempuh sehingga dia bisa untuk tidak berpuasa itu adalah minimal 80 kilo. Kemudian menurut Syafi'iyah, ini juga penting, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa ketika di jalan, asalkan dia keluar dari daerahnya itu sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar shadiq. Jadi menurut Syafi'iyah itu dia boleh untuk tidak berpuasa kalau dia sudah keluar dari daerahnya itu sebelum terbit fajar. Tapi kalau sudah terbit fajar shadiq, maka harus berpuasa bagi dia.
harus berpuasa. Tidak boleh kalau tidak berpuasa maka berdosa. Tapi menurut mazhab lain itu boleh. Menurut mazhab lain, dan ini meringankan kita. Jadi boleh bagi dia untuk pergi setelah terbit fajar, shadiq, dan boleh bagi dia untuk tidak berpuasa ketika di jalan, ketika dia tidak kuat. Kemudian masafahnya juga sama, yaitu masafatul qasr, perjalanan yang bisa untuk mengqasar sholat. Paham ya? Ya. Meskipun puasa tidak memberatkannya. Jadi meskipun puasa itu tidak memberatkannya, boleh bagi dia, asalkan memenuhi kriteria itu tadi menurut Syafi'iyah, yaitu jaraknya bisa dibuat untuk mengqasar sholat. Kita ambil pendapat tadi yang 80 kilo. Kemudian dia keluar dari daerahnya itu sebelum terbit fajar shadiq. Kemudian juga boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit, hamil, dan menyusui, jika puasa memberatkan, menyulitkan bagi mereka, dengan kesulitan yang tidak bisa ditahan, ditanggung, dan wajib bagi mereka untuk mengqadha. Begitu juga orang yang sakit. Orang yang sakit ini ada kalanya orang yang sakit bisa diharapkan kesembuhan karena tidak parah. Ada kalanya sakitnya itu sakit yang bisa diharapkan kesembuhan, tapi tidak mampu untuk berpuasa. Boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, tidak dosa. Kalau orang tersebut itu adalah sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhan saking parahnya, maka bagi dia itu boleh tidak berpuasa, hanya diwajibkan untuk membayar fidyah. Tidak wajib mengqadha. Paham ya? Jadi kalau ada seseorang itu sakit parah, ini perkiraan kurang 2 hari meninggal ini umpamanya. Saking parahnya umpamanya, ini kurang 1 hari mungkin meninggal umpamanya begitu. Kan nggak wajib puasa. Kemudian bagaimana dengan orang tersebut? Tidak wajib untuk mengqadha, hanya dia membayar fidyah setiap hari, yaitu 1 mud. 1 mud berapa? Mil'ul kaffaini al-mu'tadilatain, yaitu cakupan 2 telapak tangan orang yang sedang dan normal. Yaitu kalau kita kemarin kita jelaskan dalam bab zakat itu kan, bahwasanya sekitar 300 berapa kemarin? 62,5 gram. Tidak ada sampai setengah kilo, atau ada yang mengatakan sampai setengah kilo. Itu setiap hari dikeluarkan sebagai ganti daripada dia tidak berpuasa, atau denda bagi dia tidak berpuasa. Jadi tidak wajib mengqadha. Terus kalau kemudian dia ternyata karena parah, diperkirakan 2 hari meninggal, malah sembuh. Bagaimana? Maka tidak wajib mengqadha juga. Hanya wajib untuk membayar fidyah. Paham ya? Begitu juga orang tua yang renta. Orang yang tua renta sama. Artinya dia kan tidak kuat untuk berpuasa kan. Seandainya puasa pun boleh, dia tidak kuat untuk berpuasa. Siapa? Orang yang tua renta, nenek, kakek. Maka tidak wajib bagi dia mengqadha, hanya membayar fidyah, hanya membayar denda. Dendanya itu 1 mud setiap hari. Jadi bisa dikeluarkan ketika pagi seperti ini. Dia umpamanya hari Ahad dia tidak berpuasa, dia bisa mengeluarkan pagi ataupun sorenya, bisa seperti itu. Atau karena tidak mampu, setelah 2 hari umpamanya boleh, setelah 3 hari boleh, ya sekemampunya. Yang tidak boleh itu kalau dia mengeluarkan denda itu sebelum dia berpuasa. Sebelum dia berpuasa, saya hitung dulu 30 hari. 30 hari, kemudian setiap hari setengah kilo umpamanya. Berarti kalau 30 berarti
15 kilo. Saya bayar duluan, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah hamil. Perempuan yang hamil dan menyusui jika puasa memberatkan, menyulitkan bagi mereka. Jadi kalau puasa menyulitkan bagi perempuan yang hamil ataupun perempuan yang menyusui, maka boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Tapi dilihat nanti ketika mereka itu tidak berpuasa, yaitu perempuan yang hamil ataupun menyusui, itu dilihat tidak berpuasa itu karena apa? Kalau dia itu karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, takut sakit dan lain sebagainya, maka bagi dia itu hanya wajib mengqadha. Bagi dia itu wajib mengqadha. Tapi kalau dia itu mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan orang lain berarti bukan dirinya, meskipun itu adalah anaknya, mengkhawatirkan anaknya, nanti umpamanya saya puasa berarti susunya kurang, jangan menjadikan anak itu kurus, berarti kan mengkhawatirkan anaknya. Maka kalau kejadiannya seperti itu, maka selain dia wajib untuk mengqadha, wajib membayar fidyah. Paham ya? Jadi anak perempuan atau orang perempuan yang menyusui atau hamil itu boleh untuk tidak berpuasa kalau berpuasa itu memberatkan mereka. Tapi nanti dilihat ketika mereka itu tidak berpuasa. Tidak puasa itu karena apa? Karena mengkhawatirkan dirinya atau karena anaknya. Kalau mengkhawatirkan dirinya, maka dia hanya wajib untuk mengqadha. Tapi kalau mengkhawatirkan anaknya, maka selain juga wajib untuk mengqadha, wajib bagi mereka untuk membayar fidyah. Kemudian wajib melakukan niat malam, niat di malam hari, tabyid. Menjatuhkan atau meletakkan niat pada malam hari. Malam hari berarti mulai kapan? Mulai tenggelamnya bulatan matahari seluruhnya sampai terbitnya fajar. Itu malam hari. Mulai tenggelamnya bulatan matahari seluruhnya sampai terbit fajar. Maka wajib bagi seseorang yang puasa wajib, puasa Ramadan, untuk meletakkan niat pada di antara itu malam, yaitu di antara tenggelamnya bulatan matahari seluruhnya dan terbitnya fajar. Kalau sudah diletakkan, sudah niat pada waktu itu dengan niat umpamanya nawaitu sauma Ramadan, udah tanpa mengucapkan lillahi ta'ala, udah sah. Seandainya diredaksikan begitu, tapi niat itu kan dalam hati, mudah. Kalau sudah niat seperti itu, maka seandainya dia melakukan perkara-perkara setelahnya itu tidak membatalkan. Seperti umpamanya dia sebelum berbuka tapi sudah tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari, bulatan matahari semuanya, dia itu niat apa? Niat untuk puasa besoknya. Puasa besoknya. Kemudian setelah itu dia berbuka. Setelah itu bagi suami istri berhubungan suami istri umpamanya, maka tidak membatalkan. Maka tidak membatalkan. Jadi yang penting meletakkan niat puasa. Kalau puasa itu adalah puasa yang wajib, semisal puasa Ramadan, itu pada waktu malam hari. Kemudian itu menentukan macam puasanya dalam niat. Menentukan puasa Ramadan, nawaitu sauma Ramadan, udah. Dan itu mudah bagi kita. Seandainya ditambah lillahi ta'ala, boleh mendapatkan kesunahan. Atau puasa ataupun niat yang sempurna itu kan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Boleh seperti itu, sunnah, mendapatkan pahala juga. Tapi kalau kita hanya niat besok saya puasa Ramadan, udah mencukupi. Besok saya puasa Ramadan, maka itu mencukupi karena diletakkan pada malam hari
dan sudah ada ketentuan yaitu puasa Ramadan. Begitu. Setiap hari. Kalau menurut Imam Syafi'i harus setiap hari. Harus setiap malam dia itu berpuasa. Kalau lupa bagaimana? Kalau lupa, ada seseorang lupa niat berpuasa pada waktu malam hari, maka tidak sah, tidak boleh, tidak dianggap puasanya tersebut. Wajib untuk menahan diri keesokan harinya dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan, tapi tidak dianggap puasa. Tapi menurut mazhab lain boleh. Maksudnya boleh dia niat itu dirapel, dijamak, ataupun disatukan ketika malam pertama. Jadi awal bulan Ramadan, malam bulan Ramadan yang pertama. Jadi kalau menurut Imam Malik, kalau nggak salah, itu boleh mengantisipasi kalau kita itu lupa ketika malam-malam setelahnya. Jadi seperti umpamanya nawaitu nawaitu sauma an 30 yauman an syahri ramadhani hadis sana. Nawaitu sauma Ramadan, nawaitu as-sauma an 30 yauman. Begitu. An syahri ramadhani hadis sana. Jadi intinya saya niat di puasa 30 hari untuk puasa Ramadan tahun ini. Diucapkan kapan? Diniatkan kapan? Pada malam pertama, malam awal bulan Ramadan. Maka kalau menurut imam ini, ketika malam-malam setelahnya itu lupa, maka cukup dengan niatnya tadi. Tapi harus pada awal bulan, pada malam awal bulan Ramadan. Harus. Kalau malam-malam setelahnya nggak bisa, maka nggak bisa. Dan kemudian juga menurut imam ini juga itu diperbolehkan bagi perempuan yang perempuan tersebut itu tidak ada kemungkinan datang haid. Kalau ada kemungkinan datang haid pada bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh memakai niat ini. Tetap harus bagi dia untuk niat setiap malamnya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah wajib menahan diri dari bersetubuh. Jadi wajib, kita sekarang akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang harus dijauhi oleh orang-orang yang berpuasa. Sebelum kita melanjutkan, kita kira-kira paham nggak apa yang dijelaskan ini? Paham ya? Ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan, amin, semoga kita dapat menemui bulan yang sangat mulia ini, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan puasa tersebut dengan keimanan, dengan ilmu yang telah kita pelajari. Amin amin ya rabbal alamin, insyaallah. Jadi yang berikutnya adalah wajib menahan diri dari bersetubuh. Jadi wajib menahan diri dari bersetubuh. Jadi bagi suami istri itu juga harus menjauhi perkara-perkara yang membatalkannya. Di antaranya adalah bersetubuh di siang hari. Siang hari itu berarti dari terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya bulatan matahari seluruhnya. Wajib menahan diri dari bersetubuh. Seandainya pada malamnya umpamanya dia bersetubuh, kemudian mandinya setelah dia setelah masuknya waktu subuh, maka kalau dia sudah niat pada malamnya, kemudian dia bersetubuh pada malam sebelum terbit fajar, dia sudah selesai, kemudian mandinya itu setelah masuknya waktu subuh, bagaimana? Ya tetap sah, tetap sah. Jadi bersetubuh meskipun itu tidak keluar mani, yang penting bersetubuh, maka itu membatalkan puasa yang dilakukan pada siang hari. Kemudian kenapa?
Kemudian yang berikutnya adalah istimna, yaitu mengeluarkan mani dengan semacam tangan. Ini keluar mani. Jadi orang yang keluar mani itu nanti diperinci. Keluar mani tersebut itu dengan bersentuhan kulit atau tidak. Bersentuhan kulit atau tidak. Kalau dia keluar maninya itu tidak bersentuhan kulit, semisal dia itu menghayal, seperti umpamanya nonton umpamanya kan, maka tidak batal. Maka tidak batal. Paham ya? Kalau dia keluar mani tidak bersentuhan. Bersentuhan itu seperti merangkul, ya kan? Maka tidak batal. Kalau keluar mani bukan karena bersentuhan, seperti menghayal, berpikir dan lain sebagainya. Tapi kalau dia keluar maninya itu karena bersentuhan kulit, maka juga ada perincian. Kalau dia itu memakai penghalang seperti baju, seperti sarung umpamanya, dilihat dia bersentuhannya itu memang ada tujuan atau enggak, ada tujuan untuk keluar mani atau tidak, karena tadi pakai penghalang. Kalau dia itu umpamanya tidak ada tujuan untuk keluar mani, kemudian keluar mani karena ada penghalang, maka tidak batal. Maka tidak batal. Tapi kalau ada tujuan seperti itu, keluar mani meskipun ada penghalang, maka itu batal. Keluar mani karena ada penghalang tapi ada tujuan. Tadi tujuannya supaya keluar mani. Sekarang kalau dia bersentuhan tapi tidak pakai penghalang, bagaimana? Keluar mani, baik ada tujuan atau tidak keluar mani, maka batal. Paham nggak? Kira-kira paham ya? Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 3 adalah istiqa'ah. Istiqa'ah yaitu muntah dengan sengaja. Puasa-puasa muntah sengaja. Kayak seperti umpamanya ada yang masuk ya, kok nggak enak di tenggorokan, kemudian dimasukkan jarinya supaya dia muntah, padahal itu waktu puasa. Nah, ketika dia muntah, baik ada yang tertelan atau tidak, maka batal puasanya. Karena apa? Karena muntahnya itu sengaja. Beda kalau nggak sengaja, jalan-jalan kok bau bangkai umpamanya, mabuk umpamanya, kan nggak sengaja kan? Maka asalkan tidak ada yang tertelan, maka tidak batal. Kalau dia muntah kemudian tidak ada yang tertelan, karena tadi kan muntahnya tidak sengaja, maka tidak batal. Tapi kalau ditelan lagi, wah ini apa yang keluar ini kayaknya tadi malam makan sate ini umpamanya. Itu nggak boleh, najis, itu haram. Maka selain batal puasanya itu, maka juga haram karena mengkonsumsi perkara yang najis. Nah, jadi kalau tidak sengaja, asalkan tidak tidak ada yang tertelan. Makanya kan kalau seseorang tersebut itu muntah tidak disengaja, kemudian harus berkumur. Jadi usahakan berkumur dengan bersih supaya nanti tidak ada sisa-sisanya, sehingga nanti kalau ada sisa-sisanya kemudian ditelan, itu bisa membatalkan. Jadi begitu. Kalau muntah itu diperinci, disengaja apa enggak. Kalau disengaja, maka meskipun tidak ada yang tertelan, maka itu batal kalau disengaja. Kalau tidak sengaja, asalkan tidak ada yang tertelan, tidak ada yang tertelan. Mungkin sampai di sini untuk bahasan masalah puasa. Semoga kita bisa faham, mengambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena bahasan selanjutnya panjang ini insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan
dan akhirnya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi sebentar karena